secara basic, kampung ekologi tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri. Ide itu, gagasan itu muncul dari masyarakat, kemudian dibawa ke tingkat kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kota. Kampung ekologi itu adalah suatu kampung yang berkonsep ramah lingkungan yang menggunakan prinsip berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan berintegrasi dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang berasas pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pelestarian dan pembangunan berkelanjutan. Awal terbentuknya itu berasal dari permasalahan di lingkungan sekitar, yang kebanyakan lingkungan itu yang kampung itu kumuh. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, tercetuslah ide-ide bagaimana tentang kepedulian masyarakat kepada lingkungan sekitarnya. Awalnya kita melihat perumahan semakin padat, kemudian sampah-sampah mulai sudah tidak tertanggulangi, kemudian ketidaknyamanan di lingkungan ataupun di gang-gang lorong-lorong yang sempit. Jadi konsep kampung ekologi adalah membuat suatu kawasan perkampungan yang ramah lingkungan, indah dan sehat. LH sudah berkontribusi terhadap pembuatan roadmap itu. Mau dibawa kemana kampung ekologi secara ekologinya, itu sudah didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kontribusi kami yang pertama adalah pendampingan. Bagaimana kita mendampingi pengelolaan sampah di dalamnya, bagaimana kita mendampingi dalam pengelolaan sumber daya air, sumber energi, pertanian organik, pengelolaan daur ulang sampahnya, itu sudah kita lakukan dari mulai 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan suatu motivasi ataupun suatu inovasi kepada masyarakat agar mereka ya memang harus peduli pada lingkungannya, karena itu adalah bukan untuk kita sesaat tapi untuk anak cucu kita ke depan. Pada akhirnya kami mengerucut untuk menjadi pengelola inten di bidang organik. Dan alhamdulillah saya juga tergabung di kelompok tani organik Kelurahan Temas yang sudah bersertifikat. Sosialisasi tidak henti-hentinya ya sampai sekarang. Cuma namanya masyarakat itu bermacam-macam. Pro dan kontra itu wajar di masyarakat. Tapi bagaimana kinerja seorang pemimpin yang memang harus betul-betul all out untuk membuat suatu kawasan itu nyaman, kemudian indah dan sehat. Jadi swadaya dari masyarakat, karena tanpa swadaya mereka saya kira rasa memilikinya akan sangat rendah. Jadi awalnya adalah kita memberikan suatu motivasi kepada masing-masing wilayah untuk membranding lingkungannya masing-masing. Jadi semacam stimulan yang istilahnya kita keluarkan dari anggaran RW untuk di masing-masing wilayah. Ya, terus setelah harapan saya dengan adanya stimulan yang kami berikan, mereka akan berpikir bahwa ini milik saya, ini uang saya, dan saya harus merawatnya untuk kedepannya. Jadi setelah itu kita berangsur-angsur untuk membuat kawasan di kampung ekologi ini dari donasi tamu yang masuk selama ini. Jadi adapun masing-masing wilayah kita punya 6 RT, bila mana ada kunjungan, kemudian setelah kunjungan itu mereka selesai, kita langsung memberikan stimulan di masing-masing RT, kemudian kepada pengurus kampung ekologi, dan di masing-masing titik. Termasuk kita berikan juga kas di bank sampah, kita berikan lagi kas di handicraft, kemudian diberikan lagi kas di organik. Itu yang kami jalani selama. Kemudian kalau mungkin nyambung ke kendala ya, kendala ya memang selama ini tetap ada kendala karena merubah pola pikir, merubah konsep menuju yang baik ini memang banyak kendala. Jadi masih banyak tantangan. Jadi, mereka yang peduli dan mereka yang tidak peduli masih ada. Jadi selama ini mungkin kendala yang paling berat adalah
merubah pola pikir masyarakat kita agar mereka lebih ke arah kebersihan, kemudian ke arah lingkungan, dan menatap masa depan untuk anak-anak kita. Programnya yang dari kelurahan itu ada program pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta warga dan tim relawan dari yang peduli terhadap kampung ekologi. Tempat pengumpulan sampah-sampah kering untuk menambah sedikit penghasilan warga dari hasil penjualan sampah kering itu tadi. Warga menjadi sadar untuk mengurangi produksi sampah yang berkelebihan, menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Warga memperoleh keuntungan dari sampah yang diolah ataupun yang dikumpulkan di bank sampah. Dengan dibentuknya kampung ekologi, kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan itu akhirnya semakin meningkat. Terus warga semakin guyup rukun, terus lingkungannya jadi bersih dan asri. Kemudian perekonomian warganya juga akhirnya semakin meningkat. Semoga kampung ekologi semakin maju, terus banyak tamu yang berkunjung, lingkungannya semakin bersih, warganya merasa nyaman tinggal di situ, dan akhirnya perekonomian warganya juga semakin meningkat. Harapan yang terbesar adalah mari bersama-sama sinergi membuat suatu kawasan yang memang betul kita idam-idamkan, yaitu indah, nyaman, dan sehat. Jadi harapan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian kepada pemerintah dengan adanya kampung ekologi ini, harapan kami betul-betul kami dipedulikan. Dalam arti apapun bentuk suatu misal program kami, apapun proposal yang kami ajukan, harapan kami dari pemerintah juga sinergi untuk membangun kawasan ini menjadi kawasan yang betul-betul indah, nyaman, ramah lingkungan, dan sehat. Kampung ekologi menjadi salah satu representatif dari pemerintah Kota Batu, bahwa disinilah ada sebuah model pemukiman yang ramah lingkungan dari sisi pengelolaan sampahnya, dari sisi penghematan energinya, pengelolaan sumber daya airnya, pertanian organiknya, ketahanan pangannya, pemberdayaan masyarakatnya. Jadi harapannya kampung ekologi terus berkembang, tidak hanya menunggu pengadaan sarana dan prasarana dari pemerintah, tetapi masyarakatnya juga berkembang terhadap apa yang dimiliki. Swadaya masyarakatnya terus berkembang, kemudian tetap menjadi pemukiman menengah ke bawah yang tetap memberi representatif pemukiman ramah lingkungan.